Oke, ada salah satu teman saya di sini tuh channelnya ditangguhkan padahal sudah dimonetisasi. Dan ternyata di YouTube ini ada aturan baru di mana di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi ada juga yang namanya adalah selain dari konten yang digunakan ulang, di sini tuh ada pelanggaran terbarunya, yakni adalah deskripsi. Nah, jadi di sini tuh nanti kita akan bahas lengkap seputar aturan dari YouTube terbaru, dan tentunya harapan saya teman-teman jangan pernah sampai terkena pelanggaran seperti ini. Jadi walaupun kita sudah dimonetisasi, kita akan selalu tetap video kita akan dicek oleh YouTube ya. Fitur monetisasi ataupun setelah diterima di program partner YouTube ya, itu bukan berarti video kita nggak akan dicek lagi oleh YouTube. Dan di sini itu ada salah satu teman saya ini terkena pelanggaran teman-teman. Ya, padahal channelnya sudah dimonetisasi. Dan apa dampaknya channelnya ini untuk monetisasinya ditangguhkan, dan ini tuh channelnya juga baru juga teman-teman. Ya, dan di sini ketika teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi ataupun sudah bergabung di partner YouTube, bukan berarti YouTube ini nggak akan ngecek untuk video teman-teman. Mereka tetap akan mengecek untuk video teman-teman. Dan ketika nanti video teman-teman ini ada yang melanggar, ya otomatis nanti bisa jadi dismonetisasi. Dan untuk kali ini, ya kalau saya cek YouTube ini sudah mulai ada aturan baru ya, dimana di sini itu untuk pelanggarannya sendiri, ini ada pelanggaran baru ya teman-teman. Jadi pelanggarannya itu ada di bagian dari deskripsi. Nah, setelah saya tanyakan ke pemilik dari itunya, jadi deskripsinya itu nggak boleh kita ambil dari deskripsi kreator lain. Jadi nggak diperbolehkan teman-teman. Ya, nah di sini bisa kita masuk ke bagian dari channel YouTube, dan ini salah satu channel saya yang sudah dimonetisasi. Nah, jadi kalau kita sudah dimonetisasi, itu bukan berarti kita nggak akan dicek oleh YouTube lagi. Ya, kita akan terus dicek oleh YouTube, dan ketika nanti channel teman-teman ini nggak memenuhi syarat, itu bisa jadi dismonetisasi. Dan ada salah satu teman saya di sini itu dismonetisasi teman-teman. Dan di sini itu ada dua aturan baru ya untuk di YouTube itu sendiri. Jadi untuk notifikasinya itu seperti ini teman-teman ya, diperlukan tindakan ya, channel Anda ditangguhkan dari program partner YouTube. Nah, ini salah satu penyebabnya kenapa, ya ini yang pertama adalah konten yang digunakan ulang. Jadi yang dimaksud konten yang digunakan ulang adalah sebuah konten yang sudah ada di YouTube tapi kita upload ulang lagi. Jadi kalau kita re-upload tapi nggak editing, kita main upload saja di YouTube ya, contohnya seperti ini ya, bisa terkena konten berulang dan kita harus mengajukan banding. Dan ini terkhusus buat teman-teman semua. Jadi kalau memang pengen lolos monetisasi ya teman-teman harus editing lagi untuk dibikin dari video yang ingin kita upload. Memang kalau dari YouTube sendiri itu masih lebih mudah ya, lebih simpel, kita re-upload banyak yang lolos monetisasi, tetapi juga mereka juga akan terus memperlihatkan untuk channel kita. Mereka juga akan mengecek untuk setiap video yang kita upload, jadi seperti itu. Dan ketika nanti teman-teman nih misalkan ada kesalahan, ya bisa jadi seperti ini ya. Jadi saran saya kalau teman-teman re-upload itu harus ada editing ya. Jadi ini ada salah satu channel dari teman saya ini, katanya ini gara-gara konten berulang. Kemudian di sini juga ada pelanggaran baru lagi teman-teman. Nah, pelanggaran terbaru yang saya cek di sini ya dari teman saya tadi, itu selain konten yang digunakan ulang, di sini tuh ada yang paling signifikan. Ya, ini adalah di bagian dari deskripsi. Nah, jadi kalau teman-teman ya ini bikin konten di YouTube ya, itu kita nggak boleh nyontoh deskripsi orang lain teman-teman. Jadi nggak boleh nyontoh untuk deskripsi dari kreator lain. Nah, kalau teman-teman terkena deskripsi seperti ini akan sulit ya. Jadi saran saya di sini sudah terkena 2 hal ya. Yang pertama adalah konten yang digunakan ulang gara-gara re-upload nggak ada editing. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Jadi teman-teman setelah saya cek di bagian deskripsi di sini ya, itu kita tidak boleh niru deskripsi orang lain. Nanti dianggap konten kita itu nggak original ya. Jadi ini aturan terbaru dari YouTube ya. Jadi walaupun memang YouTube ini lebih mudah kita mendapatkan fitur monetisasi, tapi setelah kita dimonetisasi, itu YouTube itu masih akan terus mengecek untuk video kita, maupun dari awal maupun dari akhir. Ya, jadi saran saya buat teman-teman, hindarilah konten-konten yang langsung kita upload ya, nggak ada kita editing, kecuali kalau video kita sendiri. Kalau video kita sendiri itu nggak masalah.
Tapi kalau yang namanya video reupload ya memang harus ada pengeditan. Jadi pelanggaran terbaru ini di bagian dari deskripsi ya, artinya teman-teman ini nggak boleh nih kita nyontoh deskripsi dari kreator lain ya. Dampaknya ketika channel kita sudah dimonetisasi bisa jadi dismonetisasi ataupun monetisasinya dicabut ya. Nah, jadi harapan saya buat teman-teman semua di sini tuh sudah ada dua aturan baru yang mungkin ini diterapkan oleh YouTube ya. Mereka akan selalu mengecek juga dari video kita, thumbnail kita, kemudian juga dari deskripsi juga. Itu deskripsi juga akan dicek oleh pihak YouTube ya. Jadi kalau saran saya nanti ya deskripsi itu bikin sendiri. Jadi teman-teman bisa ketikkan sendiri, bikin sendiri sesuai dengan isi dari video kita. Oke, jadi nggak boleh nih kita main ambil deskripsi orang lain, itu nggak boleh ya. Jadi itu saja untuk aturan terbaru YouTube ya seputar dismonetisasi, gara-gara yang pertama adalah konten yang digunakan ulang dan yang kedua adalah deskripsi. Nah, yang baru ini adalah di bagian dari deskripsi ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru membangun channel YouTube, tetap semangat ya. Dan saya juga sudah bahas nih ya seputar pembahasan channel YouTube ini. Bisa cek di bagian dari playlist saya di sini. Itu sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 107 video ya, terkhusus buat aturan channel YouTube ya, seputar Google AdSense, seputar bagaimana cara teman-teman mengembangkan channel YouTube, itu sudah saya bahas. Dan tentunya harapan saya teman-teman juga bisa berhasil di channel YouTube ya. Oke, jadi dua aturan baru buat teman-teman semua yang perlu diketahui. Jadi di sini itu jangan sampai untuk video kita itu terkena pelanggaran deskripsi dan juga pelanggaran konten digunakan ulang. Jadi kalau walaupun kita sudah dimonetisasi, tapi kalau kita terdeteksi seperti itu ya otomatis akan dismonetisasi. Dan setelah kita dismonetisasi itu kita wajib mengajukan banding, dan untuk mengajukan bandingnya juga nggak mudah ya teman-teman. Jadi kita itu harus membuat untuk video, menceritakan untuk bagaimana cara kita membuat videonya, bagaimana cara kita editingnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran saya ya lebih baik kalau memang bisa pakai video sendiri ya nggak masalah, video sendiri itu malah lebih aman ya. Kemudian kalau memang pengen menggunakan versi reupload nggak masalah, tapi ya narasinya itu usahakan ya menggunakan suara sendiri dan juga wajib tampil wajah. Nah, kalau suara misalkan menggunakan AI ya mungkin untuk saat ini kan sudah banyak juga yang menggunakan AI, takutnya ya juga sama nanti terkena pelanggaran juga. Jadi seperti itu ya, ini gambaran saja kepada teman-teman tentang pelanggaran terbaru di channel YouTube ya, dimana sebuah channel sudah dimonetisasi tapi tiba-tiba ditangguhkan gara-gara ada video konten berulang, dan juga ada pelanggaran di bagian dari deskripsi. Jadi deskripsi di channel YouTube kita itu nggak boleh kita ambil dari kreator lain. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kedepannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.